Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan, di video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya konformasi pada alkana. Nah, ada seorang ilmuwan konformasi pada alkana itu, ilmuwan tersebut bernama Newman, ya makanya disebut juga dengan proyeksi Newman ya. Nah, sebelum kita ke proyeksi Newman, sebenarnya kalau ngomongin atau kalau kita, bicara mengenai konformasi pada Alkana, enaknya kita nggak online seperti ini ya, karena nanti Pak Budi akan memperkenalkan kalian ada sebuah model molekul yang bernama molimod seperti ini ya, tapi nggak apa-apa, ini, kita versi online-nya dulu ya, kalau nanti butuh versi offline-nya silakan nanti, kita latihan versi offline-nya ya. Nah, di mana kita tahu bahwa CH4 itu kan memiliki bentuk tetrahedral. Nah, dia akan seperti ini. Nah, yang bagian yang warna hitamnya itu adalah C ya, yang hitamnya ini adalah karbon ya. Nah, sementara yang putihnya ini adalah hidrogen. Nah, jadi si karbon ini akan mengikat hidrogen sebanyak 4 kali begitu ya. Nah, kalau misalnya dia C2H6, nah seperti yang kita tahu bahwa salah satu hidrogennya itu C sama C, jadi diganti gitu ya. Kalau misalnya kemarin kita bikin kan kalau ini CH4 tuh seperti ini, ya kan gambarnya ya. Nah, kalau misalnya C2H6 ya berarti nanti, salah satu tangannya mengikat karbon juga begitu ya, kayak gitu ya. Mmm, ya seperti itu ya anak-anak ya. Jadi salah satu tangan tuh mengikat, karbon juga, kayak begitu. Nah kalau C3H8 ya berarti tangannya tiga-tiganya mengikat, mengikat apa namanya, si karbon ya, ada C dulu 3 baru nanti tangannya yang tinggal satu 2 3 begitu kan. Ini satu 2 3 4 ya, ya kan. Ini berarti sisanya tinggal satu 2 3. Nah, seperti itu ya. Oke, ini kalau misalnya dia sebuah propana ya. Kalau butana, ya berarti nanti dia C-nya 4 ya, satu 2 begitu kan ya, 3 4 kayak gitu. Ini berarti tangan tinggal 3 ya kan, CH3, ini tangannya tinggal 2 ya, seperti ini. Terus ini berarti tetrahedral ya, tangannya tinggal begini ya kan, tinggal 2 juga. Ini tangannya ada nah gitu, jadi kayak tripod dan tripod kebalik ya, seperti itu. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat dulu misalnya si C2H6, ya kita lihat dulu C2H6. Nah, jadi anak-anak, molekul C2H6 itu kalau misalnya kita, jejerin kan seperti ini, C gitu kan ya, di mana nanti dia akan mengikat 3 hidrogen seperti ini ya. Nah, lalu nanti, belakangnya nih kalau misalnya ini Pak Budi, jadiin dia ngadep depan ya. Nah, ini C lagi gitu kan ya, ada C gitu ya. Terus nanti ada 3 hidrogen lagi kan, satu 2 3 seperti itu. Kebayang nggak? Kebayang ya? Jadi, atau Pak Budi agak jauhin deh sedikit deh, bentar 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 bentar. Nih, biar nggak dempet banget ya. Nah, ini kan sebenarnya sebuah etana nih, ya kan. Nah, di mana nanti ini terhubung gitu ya. Nah, seperti itu. Ini adalah sebuah molekul etana ya. Nah, kurang lebih kayak begini ya. Ini cuman ini madep depannya dari sini point of view-nya, kalau ini madep depannya point of view dari sini gitu ya. Nah, anak-anak, Newman itu memandang, atau memproyeksikan atau memandang lah ya bahasanya Bapak ya, gitu ya. Molekul C2H6 itu tuh seperti ini kalau misalnya kamu bayangin ini mukanya si Newman gitu ya, ini hidungnya. Aduh, Bapak tuh gambar jelek banget sih. Nah, ini matanya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kamu bayangkan ini adalah, gambar ini adalah mukanya si Newman. Newman itu tuh melihat molekul etana, dia tuh lurus seperti ini, tepat berada di atom C-nya, kayak gitu. Nah, jadi pandangannya Newman tuh begini nih kalau kita gambar. Nah, seperti itu ya pandangannya ya. Sehingga anak-anak, menurut Pak Newman gitu ya, karbon yang terlihat itu tuh cuman satu. Kebayang nggak? Karbon yang terlihat itu cuman satu karbon saja. Kenapa? Karena pandangannya kan lurus ke depan gitu ya, menembus 2 karbon ini. Jadi karbon yang belakang tuh seperti nggak kelihatan atau karbon yang belakang sama karbon yang depan tuh satu arah pandangan sehingga tuh yang kelihatan tuh cuman yang depan aja.
Paham nggak sampai sini? Paham ya? Kayak gitu. Nah, tapi hidrogennya semuanya kelihatan ya, hidrogennya tuh 6-6-nya kelihatan. Jadi yang kelihatan menjadi satu tuh hanya karbonnya saja. Ya, jadi karbon ini terlihat seperti satu kesatuan yang di mana ada 6 hidrogen nanti. Paham ya? Ini cara pandangnya Pak Newman tuh seperti itu ya. Nah, sehingga anak-anak karena karbonnya ada 6, Newman itu melihatnya seperti ya, ini kan kalau kalau molimot kan dia kan buletan ya kayak gini ya, bulatan hitam ya. Nah, Pak Budi gambar nih, ini ada satu bulatan hitam ya, atau bulatan ya gitu ya, karbon ya tadi ya, cuman satu karbon saja, yang dia itu memiliki 6 hidrogen. Di mana ya, di mana kalau Pak Budi gambarkan, hidrogen yang ada di depan itu Pak Budi gambarkan warna biru. Kayak gini, satu, 2, 3, kayak gitu ya. Hidrogen, 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 gitu ya. Sementara hidrogen yang ada di belakang itu Pak Budi kasih warna, apa namanya, ungu ya. Nah, seperti ini, set, 1, kayak gitu ya, 2, 3, tuh. Jadi posisinya tuh dia ada di belakang ya hidrogennya ya. H, H, H. Nah, inilah yang disebut dengan proyeksi Newman tuh seperti ini. Ngerti ya sampai sini anak-anak ya, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya harus ada molimot ya, tapi kalau misalnya nanti ada molimot anak-anak, ini tuh bisa kita puter sama kita. Ini ini posisi pertama, posisi yang hidrogen sama hidrogen itu tuh berdekatan seperti ini ya. Nah, karena molimot itu atau model molekul itu bisa kita putar sama kita ya. Nanti ada posisi yang keduanya itu di mana misalnya yang depannya stay nih, yang warna biru stay ya, misalnya ya begini, begini, sama begini. Ini hidrogen, ini hidrogen, ini hidrogen. Tapi yang warna ungunya gitu ya, kita putar sama kita, posisinya tuh biar dia begini. Nah, ini jadi ke sini, kebayang nggak gitu ya? Ini jadi ke sini ya, ini jadi ke sini. Nah, paham ya? Jadi kita puter yang belakangnya sama kita. Sehingga sekarang semoga kamu paham ya sama visual sama visual Pak Budi ya kayak gitu. Untuk sementara nih karena kita kan nggak ada molimot gitu ya. Sehingga nanti hidrogennya yang satu begini ya, yang satu begini, yang satu begini, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, posisi yang kedua ini anak-anak, ini adalah posisi yang dia itu tidak dempet hidrogennya, paham nggak? Kalau posisi pertama kan posisinya dempet 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 dempet. Nah, posisi yang kedua ini posisi yang dia itu tidak dempet ya anak-anak ya, seperti itu. Paham sampai sini ya? Nah, anak-anak, posisi yang pertama ketika dia itu hidrogennya dempet ya, ini disebutnya adalah posisi sebentar deh, ini, gimana ya kalau Pak Budi gambar ya sama Pak Budi ya, ini kita ke bawah ini sama kita ya, ini kita ke bawahin sama kita. Nah, ini posisi yang awalnya Pak Budi duplikat, nah ini posisi awalnya nih ya, yang tapi versi yang nggak ada giniannya ya. Nah itu kan tadi kan, yang ada gituan itu cuman penggambaran biar kamu ngerti ya kemana dia muternya, nah seperti ini ya, kayak gitu. Jadi, ini posisi nomor satu, ini posisi nomor 2-nya tuh kayak begini ya. Di posisi nomor satu gitu kan, posisi nomor 2 adalah posisi nomor satu yang kita puter gitu ya, paham ya sampai sini ya? Oke, nah anak-anak posisi yang dempet, posisi yang di atas ini adalah disebutnya posisi eclipse ya seperti itu. Eclipse itu sendiri berasal dari bahasa Inggrisnya itu adalah artinya gerhana ya. Jadi artinya si H sama H-nya itu tuh berdempet ya seperti sedang gerhana kayak gitu. Nah, kalau misalnya posisi yang nomor 2, posisi yang tidak dempet, ini adalah posisi staggered seperti itu ya. Nah, bisa kita perhatikan sama kita, posisi eclipse ini adalah posisi yang tidak disukai ya. Sementara posisi staggered itu adalah posisi yang disukai. Kenapa? Karena kita tahu di sini posisi eclipse itu antara hidrogen sama hidrogen itu dempet-dempetan. Dan kalau kamu perhatikan ya, kalau kita belajar ikatan kimia, ini kan ada elektron, ya enggak? Ini ada elektron, kayak gitu kan ya, kalau kita belajar ikatan kimia ya.
dia tuh punya yang namanya sebuah elektron gitu ya. Nah, elektron sama elektron itu mau apa enggak sih Pak berdekatan? Ya pasti tidak mau kayak gitu ya. Pasti dia kepengennya tuh sejauh mungkin gitu ya. Nah, jadi elektron sama elektron ini akan saling tolak-menolak ya. Kalau misalnya kita bisa melihat gitu ya prosesnya, dia tuh akan saling tolak-menolak sehingga muncul yang namanya sebuah halangan sterik seperti itu. Gimana ya kalau misalnya si elektron sama elektron itu bisa ngomong gitu ya, dia tuh pasti akan membatasi dirinya gitu, "Lu jangan dekat-dekat sama gue," gitu ya. Makanya ada halangan sterik, ada efek perisai gitu ya pokoknya ya, yang membuat antara elektron itu tidak mau berdekat-dekatan, seperti itu ya, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya posisi staggered seperti ini ya, dia tidak halangan steriknya sangat rendah gitu ya, sehingga anak-anak ya, kalau kita gambarkan sebuah grafik sama kita ya, kalau kita gambarkan sebuah grafik sama kita, yang posisi eclipse itu dia lebih stabil. Sorry, lebih tidak stabil gitu dibandingkan yang staggered. Kenapa? Karena eclipse itu banyak halangan steriknya. Di sini ada halangan sterik, di sini ada halangan sterik, di sini ada halangan sterik gitu ya. Sehingga posisi eclipse itu kalau kita buat sebuah grafik bentuknya gelombang kayak gitu ya. Gelombang itu kan naik dan turun kayak gitu ya. Nah, posisi eclipse itu tidak stabil sehingga posisi eclipse itu akan memiliki energi yang tinggi ya, sehingga nanti dia itu adanya itu pasti di posisi atas ya, posisi sterik itu. Sorry, posisi eclipse itu adanya di atas kayak gitu. Ya, karena dia tidak stabil seperti itu. Ya, sehingga dia memiliki energi yang tinggi. Bener nggak? Cewek itu kalau lagi PMS itu bawaannya pengen marah-marah mulu kan. Kenapa? Karena dia nggak stabil kan hormonnya kan. Jadi energinya tinggi, marah-marah mulu kerjanya ya. Sementara kalau misalnya si staggered itu dia lebih stabil, kayak gitu ya. Nah, sehingga dia posisi energinya tuh adanya di bawah, kayak gitu. Makanya orang yang ya udah kaya, udah ganteng, udah mapan gitu ya, ya udah dia tidak akan temperamental gitu ya. Hidupnya tenang aja kan, makanya energinya rendah seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Dia lebih stabil dibandingkan dengan si apa namanya eclipse ya. Nah, seandainya posisi si eclipse posisi si staggered ini Pak Budi duplikat, terus Pak Budi pindahin lagi ya, Pak Budi pindahin lagi, Pak Budi putar lagi sama Pak Budi gitu ya. Ini kita putar sehingga posisinya ada di sini, ya, kayak gitu. Ini yang ungu ya, patokannya yang ungu ya, yang kita putar ya. Kita putar lagi yang ungu sehingga posisinya tuh adanya di sini, ya, kayak gitu. Nah, ungu yang berikutnya kita putar lagi sehingga posisinya ada di sini lagi, ya. Kayak gitu. Nah, ya nanti nanti ketika kita putar lagi sama kita anak-anak, ya dia akan kembali menjadi eclipse lagi, seperti itu ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita, puter yang biru lah, sorry, biru ya, pakai biru sama ungu ya, sorry ya, kayak gitu. Birunya mah kan tetap kan, kagak berubah kan, ya nggak, H dan H kayak gitu ya. Nah, yang ungu itu nanti akan, pindah lagi begini kan, ini jadi hidrogen lagi ya kan, mendekat, hidrogen, ini mendekat kayak gitu ya. Sehingga yang tadinya dia staggered, dia akan menjadi apa, eclipse lagi, kayak gitu ya. Energinya bagaimana ya, energinya nggak stabil lagi, sehingga nanti gelombang berikutnya dia akan naik lagi, kayak gitu. Dia akan ngebentuk eclipse lagi dan seterusnya. Dia akan terus-terusan muter seperti itu ya, sampai nanti 360 derajat kayak gitu. Ya, paham ya anak-anak ya sampai sini ya. Ini penggambaran dari konformasi pada si apa namanya nih, etana. Nah, satu lagi sekarang Pak Budi mau gambar konformasi C4H10 atau butana. Nah, tapi sebelumnya kayak gitu ya, butana itu sendiri kan dia memiliki, begini kan, satu 2 3, 4. Nah, anak-anak ini sebenarnya karena molimot itu bisa diputer ya, karena molimot itu bisa diputar ya. Ini bisa Pak Budi jadiin bentuknya seperti perahu seperti ini. Boleh, bisa. Nanti nanti ini karena molimot tuh bisa bisa diputar-putar ya sama kita ya, kayak gitu. Ya, nah sehingga anak-anak nanti dari mana Newman itu memandang, Newman itu memandang yang C-nya itu segaris lurus seperti ini ya, supaya nanti C-nya itu kelihatan cuma satu. Sehingga
pada Butana ya, pada Butana, itu nanti Newman tuh mandang dari sini. Nah, ini hidungnya Newman ternyata mancung ya, kayak gitu. Nah, inilah Newman itu memandang si Butana itu dari sini ya. Nah, jadi segaris lurus kayak gitu ya, sehingga C yang ini sama C yang ini akan menjadi satu, kayak gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan sama kita, C yang ini dulu nih, C yang ini dulu. C yang ini dulu nih, dia tuh sudah memiliki, ini sequence-nya kita hapus dalam kita ya. Dia sudah memiliki 3 tangan kan, ya nggak? 1, 2, 3, bener nggak? 1, 2, 3, kayak gitu. Di mana salah satu tangannya diisi sama karbon, yang nggak di atas, ya kan? Yang duanya lagi diisi sama hidrogen, seperti itu ya. Oke. Terus C yang belakang juga sama, dia memiliki 3 tangan, ya kan? Yang atas sudah diisi sama metil ya, cabang metil tuh kan ya, atau C gitu ya. Ini kan CH3 nih, ya kan? CH3, CH3 gitu ya. Nah, ini juga CH3, ini juga CH3, kayak gitu. Nah, ini hidrogen, seperti itu. Nah, sekarang yuk kita bikin sama kita, berarti proyeksi Newman-nya itu C yang ini sama C yang ini tuh jadi satu, sehingga terlihat cuman satu molimot saja. Terlihat satu atom C saja seperti ini ya. Oke, nah sekarang berikutnya kita perhatikan C yang di depan itu memiliki 3 tangan ya, yaitu CH3, hidrogen sama hidrogen. Begini nih kalau Pak Budi gambar nih ya, ini memiliki CH3 ya, ini memiliki hidrogen, ya kan. Oke, terus kita bikin eclipse dulu ya, yang berhimpit dulu ya, atau yang yang apa sih, yang ketemu dulu ya, yang seperti ini nih. Nah, kita bikin yang seperti ini dulu ya, yang berdempetan ya. Oke, nah ini memiliki CH3, memiliki H. Berarti nanti di sini di belakangnya itu, sorry ini agak agak Pak Budi ke sini nih sama Pak Budi ya, biar bisa nulis CH3-nya. Ini CH3 ya kan. Nah, di belakangnya nanti ada CH3 lagi ya. Nah, seperti ini. Lalu ini juga cuman dempet ya, ini H. Mana sih? Ini H gitu ya. Ini juga H. Oke, nah seperti ini. Ini posisi eclipse-nya ya. Nah, sekarang kita putar yuk sama kita biar jadi staggered ya kan. Kita putar sama kita biar jadi staggered ya. Ini kita putar ke sini ya kan. Ini yang ungunya aja yang diputar ya. Ini kita putar ke sini, ini kita putar ke sini gitu ya, biar jadi staggered ya. Nah, kalau dia jadi staggered, berarti nanti dia akan jadi seperti ini kan, ya nggak? C, kayak gitu ya. Yang biru mah tetap nggak kita rubah sama kita, begini, begini, sama begini, ya kan? CH3, ini H. Nah, tapi sekarang posisi staggerednya tuh jadi begini, ya nggak? Ini CH3-nya di sini, ya kan? Ini H-nya di sini, ini H-nya di sini. Nah, anak-anak, kita putar sampai 360 derajat ya, sampai CH3-nya balik lagi ke atas kayak gitu. Kenapa? Karena ini ada yang berbeda nih. Kalau tadi kan hidrogen doang ya nggak, kita putar-putar ya sama aja begitu-gitu juga kan. Tapi karena ini ada CH3, kita putar sampai 360 derajat ya. Next kita putar lagi, ngebentuk eclipse lagi ya. Nah, ngebentuk eclipse itu nanti dia akan seperti ini kan. Depan nggak usah kita apa-apain ya sama kita ya. Ini berarti CH3, terserah kamu sih sebenarnya. Kamu boleh muter depan, boleh muter belakang, tapi yang satu harus tetap ya. Nah, ini berarti sekarang CH3-nya ada di sini ya kan, posisi eclipse-nya ya. Ini ada di sini hidrogennya, ini ada di sini hidrogennya. Benar nggak? Oke. Lagi, habis eclipse berarti staggered lagi ya. Kita putar lagi staggered. Ini begini ya, ini begini, ini begini, ini begini ya kan. Nah, sekarang staggered lagi ya, kita bikin ya sama kita ya. Staggered yang berikutnya adalah seperti ini. CH3 ya kan, oke. Yang ini H, yang ini H ya kan. Oke, nah terus yang belakangnya kita ganti sama kita. Sekarang CH3-nya dia ada di sini ya kan. H-nya ada di sini, H-nya ada di sini ya. Oke, next bikin eclipse lagi ya. Bikin eclipse lagi. Oke, kita bikin eclipse lagi sama kita. Berarti nanti dia itu depan nggak berubah ya. Ini tetap CH3, ini tetap H, ini tetap H. Tapi nanti di sini CH3-nya itu eclipse-nya ada berada di sini.
ya. Nah, ini CH3 ya kan. Ini H, ini H, seperti itu. Oke deh. Nah, terus berikutnya adalah, si ya apa deh kalau kita bilang ya, mmm nah, kita bikin staggered lagi. Udah bingung Pak Budi ya. Kita bikin staggered lagi, sabar ya, sampai 360 derajat ya. Karena nih bentuknya beda-beda nih. Kalau tadi bentuknya sama kan, ada karena sekarang ada CH3. Nah, ini berarti begini 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 ya, ini CH3, ini H, ini H. Nah, kemudian posisi staggered-nya itu di sini ada CH3 ya, di sini ada H, di sini ada H, begitu kan. Dah, terakhir kita balikin dia jadi eclipse lagi seperti posisi nomor 1, benar ya? Oke deh, ini berarti kalau kita putar lagi sama kita jadiin eclipse ya, nanti dia akan berhimpit ya, berhimpit lagi CH3 ketemu CH3. Seperti itu, ini CH3, ini H, ini H ya. Kebayang ya yang Pak Budi putar-putar sama Budi ya. Ini jadi CH3, ini jadi H, ini jadi H, seperti itu. Emang enaknya pakai Mollymood nih. Ya jadi kamu bisa muter-muter langsung, bisa ngegambar langsung, bisa nulis langsung ya. Oke, nah sehingga anak-anak kita kelompokin ya sama kita ya. Ini nomor 1 ya, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6 gitu ya. Sebenarnya yang nomor 6 tuh sama kayak yang ini, cuman yang Pak Budi anggap yang nomor 6 sini aja, yang bawah aja ya. Nah, posisi pertama ini adalah posisi staggered, bener kan? Nah, ini posisi staggered. Posisi kedua itu adalah eclipse. Posisi ketiga itu adalah staggered lagi, ya kan. Posisi keempat itu adalah eclipse lagi. Nah, sebentar. Eclipse ya. Nah, posisi kelima itu adalah staggered ya. Dan posisi keenam itu adalah eclipse. Nah, sekarang yuk kita urutin yuk kestabilannya sama kita. Nah, tadi kita tahu bahwa ya eclipse itu posisinya kurang stabil. Kenapa? Karena kita tahu ada halangan sterik ya di sini ya. Sementara staggered itu posisinya lebih stabil. Berarti anak-anak, kalau kita kelompokin, ini akan menjadi 2 kelompok nih, kayak gitu ya. Ada yang stabil, ya kan? Ada yang tidak stabil, seperti itu, ya. Nah, yang stabil itu berarti yang staggered gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini posisi staggered-nya itu ada staggered nomor 1, ada staggered nomor 3, ada staggered nomor 5, ya enggak? Nah, anak-anak dari 1, 3, sama 5 kita bisa pilih lagi yang mana yang paling stabil, kayak gitu ya. Nah, anak-anak, dari mana kita memandangnya? Dari molekul yang besar. Di sini antara hidrogen sama CH3, pasti CH3 tuh molekul yang besar ya. Kalau hidrogen kan cuma 1 atom doang. CH3 itu ada 4 atom, ya enggak? Seperti ini. Kayak gitu, C-nya 1, H-nya 3 gitu. Ini molekul yang besar ya anak-anak ya. Nah, ketika dua molekul besar itu berdekatan, anak-anak seperti ini, dibandingkan dengan posisi yang seperti ini, yang dia itu sangat berjauhan. Ini sama-sama staggered ya, tapi beda. Yang ini berdekatan, yang ini berjauhan, yang ini berdekatan lagi. Bener nggak? Sehingga kalau kita bandingin 1, 3, sama 5, yang paling stabil adalah yang nomor 3. Kenapa? Karena dua molekul besar itu berjauhan ya, sehingga halangan steriknya ini kan ada elektron kan, nih ada elektron, ini ada elektron itu ya. Kalau berdekatan dia lebih tidak stabil kayak gitu ya. Halangan steriknya besar sehingga kalau kita kelompokkan sama kita, yang stabil itu adalah paling stabil tuh staggered yang nomor 3 ya, dan lebih yang apa sih, yang kurang stabil itu 1 sama 5. Nah, posisi staggered yang nomor 3 ini disebutnya adalah posisi anti ya, kayak gitu. Sementara posisi staggered seperti nomor 1 sama nomor 5 ini posisinya adalah posisi gauge ya. Ini gauge, ini juga gauge. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke deh. Nah, jadi yang 3 ini yang anti ini tuh yang paling stabil. Kenapa? Karena dua molekul besar itu ber
berjauhan, sorry, tidak berdekatan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke yang tidak stabil. Yang tidak stabil tuh berarti posisi eclipse ya anak-anak ya. Ini ada posisi eclipse 2, ada posisi eclipse 4, ada posisi eclipse, apa lagi, 6 ya. Tapi anak-anak kalau kita perhatikan 2 sama 4 ini udah nggak stabil ya nggak. Tapi setidaknya yang berdempetan itu CH3 sama hidrogen. Ya nggak? CH3 ketemu hidrogen. Begitupun juga yang nomor 4, CH3-nya masih ketemu hidrogen, CH3-nya masih ketemu hidrogen, ya nggak? Tapi kalau posisi nomor 6, ini udah CH3 ketemu lagi sama CH3, ya paham ya sampai sini anak-anak ya? Sehingga kalau CH3 ketemu sama CH3, ini posisi yang paling tidak disukai. Kenapa? Karena 2 molekul besar itu berdempetan menjadi satu seperti ini. Ya, sehingga sama-sama tidak stabil, 2 4 sama 6 tidak stabil, tapi setidaknya 2 sama 4 itu masih lebih lebih stabil, bukan lebih stabil sih, maksudnya lebih ya lebih enak lah gitu posisinya ya, gitu ya. Di antara 3 orang yang nggak disukai, 2 sama 4 masih mending deh gitu ya. 6 itu yang udah paling nggak stabil banget, seperti itu ya. Oke, ini Pak Budi lupa ya namanya, kalau kalau ya pokoknya 2 sama 4 kita kita, mmm anggap aja nih posisi eclipse. Nah, tapi kalau nomor 6 ini disebutnya adalah posisi sin, seperti itu. Jadi ada sin, ada anti gitu ya. Nah, sin itu berarti dia, bukan sinus, kosinus ya, eee, sin apa sinklinal gitu ya, lupa Bapak-Bapak namanya ya. Pokoknya posisi sin ya, kayaknya SYN deh. SYN apa SIN gitu, SYN gitu ya. Nah, ini posisi yang benar-benar ketemu ya antara 2 molekul besar. Nah, yuk sekarang kita bikin yuk energinya sama kita. Kita bikin ya energinya sama kita ya. Berarti energinya itu kalau misalnya kita bikin sama kita start dari posisi nomor 1 dulu ya. Nah, nomor 1 itu adalah posisi stabil ya, di mana ini energinya itu berada di atas ya kan. Nah, kalau misalnya tidak stabil berarti nanti posisi energinya itu adanya di bawah ya, seperti itu. Oke, tapi nomor 1 itu gitu ya, di atas kok kalau stabil tuh di bawah energinya, ya nggak? Tadi ya, kalau misalnya orang yang udah kaya, yang udah mapan, yang udah punya pasangan, yang udah itu pasti stabil kan, yang nggak energi di bawah ya kan. Tapi kalau yang nggak stabil, yang lagi PMS gitu kan, cewek pasti energinya di atas ya kan, pengen bawaannya marah-marah, sorry ya. Nah tapi 1 sama 5 ini, kayak gitu ya, ini dibandingkan 3, jadi gini, apa sih namanya, lebih stabilan dia kan, lebih stabilan 3. Kenapa? Karena 3 itu tadi dia posisinya anti, bener nggak? Sehingga 1 sama 5 ini posisinya ada di bawah tapi nggak ke bawah banget gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Budi gambar sama Pak Budi 1 itu di bawah, begitu ya. Nah, 3 itu dia di bawah banget ya karena stabil banget gitu ya. 5 itu nanti sama kayak 1 begitu ya, paham nggak? Karena ini stabil banget ya, nomor 3 itu stabil banget. Jadi sehingga energinya itu start dari nomor 1 tuh dari bawah dulu ya. Nah, dari bawah dulu ini adalah, posisi yang nomor 1 ya kan. Nah, kita beralih ke posisi nomor 2. Posisi nomor 2 itu, posisi yang dia itu ada di atas ya, tidak stabil, tapi kalau dibandingin sama 6 dia itu masih lebih stabil ya enggak, 2 sama 4 tuh stabil. Sehingga kalau kita gambar 2 begini ya enggak, bener ya, 2 itu masih begini ya kan, 4 itu masih begini, tapi 6 itu di atas banget karena dia nggak stabil banget. Paham ya sampai sini ya? Oke, sehingga kalau Bapak gambar 2 itu masih di atas tapi masih belum ke atas banget ya, di nomor 2 begitu kan. Nah, nomor 3 itu dia, stabil tapi yang di bawah banget ya, stabil banget ya, kayak gitu. Sehingga kalau Bapak gambar grafiknya di begini ya. Nah, ini posisi nomor 3 seperti ini grafiknya. Next, nomor 4 itu dia, ini 2 4 6 ya. Ini sama seperti nomor 2 ya anak-anak ya. Jadi dia masih seperti ini energinya, oke, ini nomor 4 ya kan. Nah, nomor 5 itu posisinya itu dia seperti nomor 1 ya, ini 1, ini 3, ini 5 ya.
Jadi dia di bawah, tapi dia masih nggak di bawah banget, seperti itu, 5. Nah, nomor 6 itu baru yang di atas banget ya. Sehingga kalau misalnya ini Pak Budi panjangin lagi, nah nomor 6 tuh begini. Jadi sangat 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 tidak stabil, seperti itu. Nah, ini adalah energi dari yang namanya konformasi Butana, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya? Nah, sekarang, PR buat kalian, latihan ya. Pak Budi mau kamu menggambarkan satu ya, mmm, ini posisi depannya, ini posisi belakangnya ya. Misalnya ini ada CH3, ini ada, CH3 juga ya. Ini ada C2H5 etil ya. Ini hidrogen, hidrogen, hidrogen. Nah, ini nomor 1 ya. Nomor 2-nya yang depannya itu, nah gambarkan ya posisi eclipse sama staggered ketika kamu putar 360 derajat ya. Begini, begini, begini. Apa ya, ini CL, ini CH3, ini CH3, ini H, ini H, ini H. Dah, seperti itu. Oke, ya silakan ya 2 soal kamu kerjakan. Gambar perputaran 360 derajatnya, tentukan siapa yang stabil dan yang tidak stabil, lalu gambar energinya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya? Ya sudah, baik. Jika ada yang ingin kamu tanyakan, silakan boleh PC Bapak, nih silakan di-screenshot, kerjakan 2 soal ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.